Materi sampai dengan minggu lalu kita membahas terkait dengan agregat demand, ya, di mana kita menggunakan model agregat supply, gitu ya. Jadi kita hanya membahas bagaimana pengaruh dari kebijakan fiskal, moneter, perdagangan itu terhadap sisi permintaan. Nah, sekarang kita akan melihat bagaimana pengaruhnya terhadap sisi penawaran, ya, agregat supply-nya. Di dalam jangka pendek, gitu ya, akibat adanya perubahan harga, ini juga berpengaruh terhadap sisi penawaran, gitu ya, karena nanti bagaimana dalam jangka pendek ini akibat adanya perubahan harga, misalnya terjadi kenaikan harga, terjadi inflasi, itu bisa berpengaruh terhadap pengangguran, ya, karena pengangguran itu adalah salah satu bagian dari faktor produksi, ya, bagian dari sisi penawaran. Nah, tentu hal ini juga akan berpengaruh. Nah, sebelumnya kita sudah bahas bahwa kurva penawaran jangka pendek itu adalah berbentuk horizontal, ya, karena harga kaku. Kemudian dalam jangka panjang dia berbentuk vertikal, ya, artinya dia sangat fleksibel terhadap harga. Nah, nanti kita akan lihat lagi, ya, bahwa di dalam jangka pendek, ya, kurva penawaran agregat itu juga tidak lagi kita asumsikan sebagai kurva yang berbentuk horizontal, ya, karena ini nanti akan dipengaruhi oleh trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ini yang nanti akan dijelaskan oleh kurva Phillips, ya. Nah, trade-off ini berlaku hanya dalam jangka pendek. Artinya adalah keseimbangan permintaan dan penawaran jangka pendek itu dipengaruhi oleh harga. Nah, sehingga nanti di dalam pembahasan kita nanti, ya, kurva agregat supply-nya dalam jangka pendek tidak lagi horizontal, tapi sudah memberikan respon terhadap perubahan harga. Dia juga akan meningkatkan produksinya kalau harga juga berubah. Ya. Kemudian akibat dari perubahan ini juga nanti akan berpengaruh terhadap tingkat tenaga kerja, ya. Tenaga kerja juga tidak lagi berada dalam kondisi full employment, ya. Sehingga perusahaan tidak bisa merespon perubahan permintaan dalam jangka pendek. Yang dalam hal ini direspon dalam bentuk perubahan harga. Ya, jadi kalau akibat kenaikan permintaan dalam jangka pendek itu tidak segera bisa direspon oleh sisi penawaran, maka akibatnya nanti harga dalam jangka pendek akan naik dari sisi penawaran juga. Nah, inilah yang mengakibatkan nanti pendapatan itu akan menyimpang, ya, artinya tidak sesuai dengan kondisi full employment kita sebelumnya. Ini yang akan kita bahas di dalam materi ini. Nah, ketika kita menggunakan kurva penawaran agregatnya, itu kurva penawaran ini kita lihat berbeda, ya. Satunya jangka panjang itu dia vertikal, ya, sangat fleksibel, dan kemudian dalam jangka pendek itu horizontal, ya, sangat kaku. Nah, kalau
perubahan dalam jangka pendek itu bisa mengakibatkan perubahan output, ya. Kemudian kalau dalam jangka panjang itu tidak terpengaruh outputnya. Jadi ada sisi ekstrim antara jangka pendek dengan jangka panjang, ya. Jangka panjang itu output itu dengan mudah bisa merespon perubahan kondisi dalam jangka pendek, namun dalam jangka panjang perekonomian akan selalu kembali kepada kondisi semulanya. Nah, sekarang akan kita lihat lagi bagaimana sebenarnya bentuk dari sisi penawaran dalam jangka pendek. Nah, kita di sini akan menggunakan kurva Phillips, ya. Kurva Phillips itu menjelaskan hubungan negatif antara inflasi dan pengangguran. Ya. Atau mungkin Anda masih ingat, ada nggak yang masih ingat, ya? Bagaimana terjadinya trade-off antara inflasi dan pengangguran? Ada yang bisa menjelaskan di sini? Anda masih ingat nggak? Bagaimana trade-off antara inflasi dan pengangguran? Yang bisa menjelaskan trade-off antara inflasi dan pengangguran. Ada yang bisa menjawab? Kita merefresh yang sebelumnya, ya. Izin Pak. Ya. Mungkin trade off di sini kalau di asumsinya kalau misalnya terjadi inflasi, harga-harga itu menjadi naik. Ketika harga-harga menjadi naik, maka jumlah output itu akan menjadi lebih banyak, sehingga ketika output banyak maka nanti ini didorong dengan pengangguran nanti yang akan berkurang. Jadi ketika inflasi naik maka pengangguran itu akan turun, seperti itu Pak. Oke, dengan Mas siapa tadi itu, ya? John Wesley Pak, absen 17. Oke, ya. Oke, terima kasih, ya. Jadi ketika ya, jadi ketika terjadi inflasi, kenaikan harga, maka produsen itu akan lebih semangat untuk meningkatkan produksinya, ya, karena untuk memperoleh kenaikan keuntungan, ya. Jadi kenaikan suplai inilah yang kemudian mendorong produsen itu dalam jangka pendek merespon kenaikan harga dengan meningkatkan produksi, sehingga ini bisa menyerap tenaga kerja lebih banyak. Akibatnya kemudian tingkat pengangguran menjadi turun, ya. Inilah yang kemudian mendorong kenaikan output, sehingga ada hubungan negatif antara tingkat inflasi dengan tingkat pengangguran. Nah, kalau kita lihat dari perpotongan antara kurva agregat demand, ya, ketika ada kenaikan permintaan, ya, kurva agregat demand bergeser ke kanan, ini akan mendorong kenaikan, harga, ya. Misalnya
kita contohkan kemarin yang menggeser kurva permintaan naik, misalnya kenaikan belanja pemerintah, ya, maka ini akan mendorong kenaikan harga. Kalau harga seluruh barang itu bisa berubah secara cepat, maka bisa terjadi inflasi dalam jangka pendek. Ya. Nah, kenaikan permintaan dan produksi ini tidak bisa direspon dengan kenaikan permintaan langsung. Ya, jadi akibat dari kenaikan permintaan tadi, maka produsen tidak bisa langsung merespon dengan menambah tenaga kerja. Ya, karena menambah tenaga kerja, merekrut tenaga kerja baru itu perlu waktu, ya. Ada waktu penyesuaian, ya. Kemudian ada sifat upah yang bersifat kaku. Sehingga akibat terjadinya penyimpangan harga dan output ini dalam jangka pendek, ya, harga menjadi naik karena supply tidak bisa mengimbangi dari permintaan atau demand-nya. Supply tidak bisa memenuhi seluruh kenaikan permintaan. Ya. Nah, akibat hal ini kemudian oleh perusahaan kemudian bisa direspon untuk mulai keuntungan jangka pendek dengan meningkatkan produksinya. Ya. Antara lain, kalau memang perusahaan ini tidak bisa segera menambah jumlah tenaga kerjanya, ya dia harus menambah jam kerja karyawannya. Ya. Ini untuk meningkatkan output tambahan untuk merespon kenaikan permintaan tadi, ya. Sehingga akibat kenaikan output tersebut, ya. Nah, akibat dari kenaikan output tersebut, maka dan kenaikan pendapatan, maka kemudian para karyawan tadi yang menambah jumlah jam kerjanya juga kemudian meminta kenaikan upahnya. Ya. Nah, karena kenaikan upahnya itu sekarang meningkat, maka biaya produksi menjadi naik. Ya. Dan ketika nanti biaya produksinya naik, maka kemudian lama-lama harga ikut naik, ya. Karena harga lama-lama makin mahal, maka permintaan akan turun. Ya. Ketika permintaan lama-lama akan turun, maka dalam jangka panjang dia akan kembali kepada tingkat pendapatan atau tingkat output yang natural, tingkat yang semula, ya, pada kondisi yang full employment. Ya, dengan teori yang dasar ini, ya, kita bisa mengetahui dampak atau implikasi yang menunjukkan bahwa terdapat hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran ini. Nah, trade-off inilah yang disebut dengan kurva Phillips, ya, menggambarkan hubungan antara tingkat inflasi dengan pengangguran. Sehingga kalau hubungannya negatif berarti kurvanya miring ke bawah, ya. Dan ini dari sini kita bisa tahu bahwa untuk mengurangi inflasi, ya, maka pembuat kebijakan itu harus meningkatkan pengangguran atau sebaliknya. Kalau untuk mengurangi pengangguran, ya, maka biarkan perekonomian itu mengalami inflasi. Ya, ini adalah trade-off yang dihadapi oleh pembuat kebijakan. Ya. Bagaimana caranya mengatasi fluktuasi perekonomian dalam jangka pendek. Jadi hal ini penting, ya, karena nanti kita juga akan lihat bagaimana nanti dalam jangka panjangnya. Nah, sekarang kita akan lihat bagaimana model penawaran dalam jangka pendek. Di sini kita menggunakan model harga kaku dan informasi yang tidak sempurna. Ya, jadi ketidaksempurnaan pasar menyebabkan output perekonomian akan menyimpang dari tingkat alaminya. Jadi karena tadi, ya, adanya respon, maka kurva penawaran agregat jangka pendek itu sudah tidak lagi horizontal. Ya. Sekarang kurva penawaran sudah merespon perubahan harga. Ini akibat
perubahan pada kurva permintaan agregat. Ya. Dan penyimpangan ini bersifat sementara, yang ini ditunjukkan dari kenaikan dan penurunan siklus bisnis. Artinya adalah ketika terjadi fluktuasi agregat demand, maka agregat supply juga mengalami perubahan juga. Dan dari model ini nanti kita bisa lihat bahwa kurva penawaran agregat itu sudah tidak lagi horizontal tapi miring ke atas, ya, merespon perubahan harga. Nah, di sini ini adalah model persamaan penawaran agregat jangka pendek. Ya, nah di sini dalam persamaan ini menyatakan bahwa output itu akan menyimpang dari tingkat alaminya ketika tingkat harga menyimpang dari yang diharapkan. Ya, jadi kalau harga yang terjadi itu sama dengan harga yang diharapkan, maka output itu akan dihasilkan sebesar pada tingkat alaminya. Kalau harga yang sebenarnya itu lebih besar, ya, daripada harga yang diekspektasikan oleh para supplier, ya, oleh para produsen, maka indikator alfanya itu akan bernilai positif, ya, nilainya lebih dari 1, ya. Artinya produsen akan memproduksi lebih banyak, ya, di luar tingkat alaminya tadi karena melihat bahwa ada kenaikan harga. Inilah yang kemudian menyebabkan terjadinya penyimpangan output, ya, output yang tidak berproduksi pada tingkat alaminya. Kalau harga yang diekspektasikan, yang diperkirakan itu melebihi dari harga yang sebenarnya, maka nilai alfanya nanti adalah sebesar antara 0 sampai dengan 1. Ya. Nah, kenaikan harga ini antara lain disebabkan oleh adanya persepsi. Ya, jadi misalnya ketika seorang petani melihat bahwa harga barang relatif naik, ya, harga barang yang lain, ya, yang terkait dengan produksinya itu naik, maka petani itu bisa saja berharap bahwa harga benar-benar akan naik. Sehingga dia akan meningkatkan produksinya, ya, untuk meningkatkan keuntungannya, ya. Atau dia juga bisa menambah jumlah pekerjanya, ya, atau menambah jumlah jam kerjanya. Namun ketika kemudian harga yang dia perkirakan naik itu ternyata tidak, gitu ya, maka di sini harga yang aktual itu adalah sama dengan harga yang diharapkan. Maka petani itu kemudian akan menurunkan produksinya, dia akan kembali bekerja secara normal. Maka di sini dia hanya akan menghasilkan output pada tingkat alaminya. Nah, penjelasan pertama ini kita menggunakan model harga kaku, ya, sticky price, ya. Jadi model ini menekankan bahwa perusahaan tidak bisa secara langsung menyesuaikan harga yang telah ditetapkan untuk merespon perubahan permintaan. Ya, jadi di dalam pasar ada sebagian perusahaan yang bisa menyesuaikan harga karena fleksibel harganya, ya. Namun ada juga perusahaan yang kaku, ya, karena tidak bisa segera menyesuaikan harga. Misalnya di sini perusahaan yang sudah membuat kontrak, ya.
Jadi akibat kenaikan permintaan yang tidak diimbangi dengan produksi atau supply, maka di sini produsen sekarang hanya mempunyai sedikit kekuatan untuk menentukan harga. Nah, di dalam model harga kaku ini, terkadang harga yang sudah tercantum di dalam kontrak, ya, harga yang tercantum di dalam brosur, ya, menu itu sudah tidak bisa dirubah lagi, ya, karena harga itu sudah diumumkan misalnya kepada pelanggannya, sudah dibagikan. Nah, akibat dari sebagian harga yang tidak bisa menyesuaikan, maka akibatnya di sini sekarang outputnya bergeser dari tingkat alaminya. Nah, untuk memudahkan asumsi kita ini, ya, kita asumsikan di sini bahwa perusahaan itu tidak lagi sebagai perusahaan yang price taker, ya, tapi ini adalah perusahaan yang bisa menentukan harga, ya. Perusahaan ini bisa merespon harga yang berubah di pasar. Nah, keputusan dari perusahaan untuk menyesuaikan harga itu tergantung dari dua hal. Yang pertama adalah tingkat harga keseluruhan. Jika tingkat harga lebih tinggi, ya, berarti biaya perusahaan akan lebih mahal. Maka semakin tinggi tingkat harga keseluruhan, maka juga akan semakin besar harga jual dari produk yang dihasilkan perusahaan. Kemudian yang kedua, dipengaruhi juga oleh tingkat pendapatan, ya. Semakin besar tingkat pendapatan, ya, maka tingkat konsumsinya akan naik sehingga bisa mendorong kenaikan permintaan. Karena biaya marginal juga ikut naik seiring dengan kenaikan produksi, ya, maka semakin tinggi, semakin besar permintaan, semakin tinggi juga harga barang yang dijual. Ya, jadi kalau digambarkan di sini dalam notasinya, di sini harga jualnya itu adalah sama dengan tingkat harga alami ditambah dengan simpangannya. Ya. Kalau akibat pendapatan ini naik, Y-nya naik, melebihi dari kondisi alaminya, maka ini akan mendorong kenaikan permintaan. Sehingga sekarang ada kenaikan yang menambah harga alami, sehingga harga di sini akan menjadi lebih tinggi. Nah, kita asumsikan misalnya di dalam suatu perekonomian ada dua tipe perusahaan, ya. Yang satu dengan perusahaan dengan harga yang fleksibel, yang dengan mudah menyesuaikan perubahan harga di pasar. Yang satu adalah harga yang kaku, ya. Jadi dia hanya untuk merubah harga dia akan menyesuaikan nanti lebih lambat, ya. Jadi karena perusahaan ini sudah terlanjur membuat kontrak, membuat perjanjian, ya, membuat brosur menu terkait dengan harga produksinya, ya, sehingga dia tidak mudah untuk merubah harganya. Maka perusahaan ini akan menetapkan harga berdasarkan melihat pada harga yang dia perkirakan ditambah dengan simpangan dari berapa besar pendapatan yang akan dia peroleh dikurangi dengan pendapatan alaminya. Nah, di sini perusahaan dengan harga yang fleksibel, perusahaan dengan harga kaku akan menetapkan harga berdasarkan apa yang mereka lihat di
perusahaan lain, ya. Jadi dengan adanya dua perusahaan ini, maka nanti harga akan terbagi dua, ya, antara harga yang ditetapkan oleh perusahaan dengan harga kaku, ya, itu diwakili oleh sebagian oleh S, ya. Kemudian harga yang oleh perusahaan yang fleksibel itu adalah 1 minus S-nya. Ya. Nah, maka harga keseluruhan adalah harga dari perusahaan dengan harga kaku ditambah dengan harga dengan perusahaan dengan harga yang fleksibel. Sehingga nanti dari dua persamaan tadi, dari dua jenis perusahaan tadi akan digabung menjadi harga keseluruhan di pasar, ya, yaitu harga dari perusahaan dengan harga kaku dengan harga dari perusahaan yang menaikkan harganya, ya, atau yang fleksibel tadi. Sehingga dari kedua persamaan tadi nanti akan kita peroleh adalah persamaan yang di bawah ini. Bahwa harga yang ada di pasar itu adalah sama dengan harga yang diperkirakan, ya, yang diekspektasikan, ditambah dengan ini adalah bagian dari perusahaan yang fleksibel, ya, dikalikan dengan alfanya. Ya, alfa itu adalah mengukur seberapa besar respon perubahan terhadap harga, ya. Alfa di sini adalah merespon perubahan ini, ya, yang bisa berpengaruh terhadap harga. Kemudian dibagi dengan bagian dari perusahaan yang kaku tadi, yang merespon perubahan outputnya. Jadi kalau kita mengharapkan harga yang diproduksi itu tinggi, ya, maka perusahaan akan memperkirakan biaya yang lebih tinggi, ya, karena dia akan produksi lebih banyak. Ya. Nah, perusahaan dengan harga yang kaku, ya, akhirnya akan menetapkan harga yang tinggi pula, ya. Harga yang tinggi ini menyebabkan perusahaan lain juga menetapkan harga yang tinggi. Jadi, tingkat harga yang diharapkan tinggi itu akan mengakibatkan harga aktual yang sekarang itu akan menjadi naik. Jadi, ekspektasi kenaikan harga di masa depan itu mendorong harga aktual sekarang menjadi lebih tinggi. Nah, sedangkan yang di sisi kanannya ini adalah ketika output yang dihasilkan itu naik, ya, akibat kenaikan permintaan, maka perusahaan dengan harga yang fleksibel akan menetapkan harga yang tinggi, sehingga akan menyebabkan kenaikan harga. Dampak dari output atau produksi terhadap harga itu tergantung dari seberapa besar proporsi perusahaan dengan harga yang fleksibel. Jadi diwakili dalam bentuk ini. Berapa banyak perusahaan-perusahaan yang merespon kenaikan harga itu. Nah, kemudian penjelasan berikutnya adalah kita menggunakan model informasi yang tidak sempurna. Ya. Di sini kita menggunakan penjelasan mengapa kurva penawaran agregat itu miring ke atas, ya, karena adanya model ini. Ya, jadi model ini menyatakan bahwa upah dan harga itu akan menyesuaikan diri untuk menyeimbangkan permintaan dan penawaran. Nah, penyesuaian ini terjadi karena adanya kesalahan persepsi sementara tentang harga, ya, bahwa di sini diasumsikan setiap produsen itu memproduksi hanya satu barang dan mengkonsumsi banyak barang, ya.
Jadi karena begitu banyak jumlah barang yang dia konsumsi, ya, namun dia hanya memperhatikan harga barang untuk barang yang dia produksi. Nah, ketika dia melihat bahwa di pasar itu harga itu naik, nah dia kemudian akan memperkirakan kira-kira apa yang menyebabkan kenaikan harga itu. Akibat adanya informasi yang tidak sempurna, ya, dia bisa menganggap bahwa kenaikan harga di pasar itu juga mengakibatkan harga produksinya naik. Sehingga inilah yang mendorong kemudian si produsen itu merespon kenaikan harga di pasar itu dengan menaikkan produksinya, menaikkan penawarannya. Sehingga di sini yang menyebutkan ada hubungan positif antara tingkat harga dengan produksi dalam jangka pendek. Nah, ini adalah contoh bagaimana menjelaskan informasi yang tidak sempurna tadi. Ya, di sini keputusan seorang produsen gandum yang pendapatannya berasal dari menjual gandum dan menggunakan pendapatan ini untuk membeli barang dan jasa. Jumlah gandum yang diproduksi tergantung dari harga gandum relatif terhadap harga barang dan jasa lain di perekonomian. Kalau harga relatif gandum itu tinggi, ya, maka ia akan bekerja keras dan memproduksi gandum lebih banyak. Jika harga relatif gandum lebih rendah, ia akan lebih memilih untuk mengurangi produksinya. Ya. Nah, masalahnya adalah ketika petani itu membuat keputusan produksi, ia tidak tahu berapa harga relatif gandum. Ya, ia tahu harga nominal gandum, tapi tidak tahu. Artinya harga nominal itu berapa biaya yang dia keluarkan, kemudian berapa kira-kira yang akan dia jual. Ya. Tapi dia tidak mengetahui harga dari setiap barang yang ada di perekonomian. Ia hanya menjual harga gandum menggunakan ekspektasinya atas tingkat harga keseluruhan. Ya, harga relatif ini misalnya bisa ditentukan jika ada pembanding. Ya. Jadi kalau misalnya dia berekspektasi di sini harga gandum naik, dia bisa membandingkan dengan bagaimana dengan harga gandum di bulan lalu misalnya. Ya. Atau dia bisa melihat harga relatif, misalnya dia membandingkan apakah harga produksi lain, misalnya harga jagung, misalnya berubah. Nah, ini termasuk ini adalah harga relatifnya juga. Namun di sini si petani ini tidak bisa mengamati keseluruhan harga. Ya. Dan si petani tidak tahu ya kenaikan harga ini apa sebabnya, apa mungkin disebabkan karena kenaikan permintaan, atau kenaikan biaya, atau misalnya karena bencana alam misalnya. Ya, jadi artinya ketika dia melihat bahwa harga barang relatif itu naik, maka dia akan merespon dengan menaikkan produksinya. Nah, jika ada kenaikan tiba-tiba pada tingkat harga, ya, petani itu tidak tahu apakah itu perubahan dari harga keseluruhan atau hanya harga gandumnya saja. Biasanya ia akan berasumsi bahwa kenaikan harga relatif dan karenanya dia akan meningkatkan produksinya. Ya, maka di sini output yang dihasilkan oleh si petani, ya, kalau dia mengekspektasikan tingkat harga itu lebih tinggi dari tingkat yang dia perkirakan, maka dia akan menaikkan produksinya. Ya, sini jadi responnya di sini dia akan menaikkan outputnya.
tingkat harga yang diharapkan ini adalah dengan melihat berapa harga sekarang dan harga akan tetap sebesar itu di masa depan, ya. Kalau asumsinya mengasumsikan kondisinya stabil. Hal ini yang mengakibatkan petani akan berproduksi lebih banyak atau lebih sedikit, ya. Nah, maka di sini keputusan harganya ini bisa dijelaskan sebagai berikut. Bila si produsen ya mengharapkan tingkat harga yang tinggi, ya, maka biaya akan menjadi naik. Ya, karena akibat dia menambah produksinya tadi. Perusahaan yang menetapkan harga sebelumnya itu membuat harga tinggi. Harga tinggi inilah yang menyebabkan perusahaan lain juga menetapkan harga yang juga tinggi. Ya. Jadi tingkat harga yang diharapkan tinggi akan menimbulkan tingkat harga yang aktual yang tinggi juga. Ya, yang di sini harga ekspektasi. Kemudian output, ya. Ketika outputnya di sini naik tinggi, maka permintaan barang juga naik. Perusahaan dengan harga yang fleksibel akan menetapkan harga yang tinggi yang menyebabkan tingkat harga menjadi naik. Dampak output pada tingkat harga tergantung secara proporsional dengan perusahaan dengan harga fleksibel. Jadi, tingkat harga keseluruhan bergantung pada tingkat harga yang diharapkan dan tingkat output. Jadi, output di sini, jumlah output yang dihasilkan itu tergantung dari berapa banyak simpangan dari atau selisih dari harga aktual dengan harga yang diperkirakan. Ya, di mana alfa itu adalah bagian dari perusahaan yang kaku dan 1 minus S itu adalah bagian dari perusahaan yang fleksibel. Ya, jadi di sini juga kita lihat bahwa penyimpangan output dari tingkat alaminya berkaitan positif juga dengan penyimpangan tingkat harga. Ya. Kalau tingkat harga diperkirakan akan naik, maka outputnya juga akan lebih besar. Kalau harga diperkirakan akan turun, maka outputnya juga akan turun. Jadi berhubungan positif. Nah, jadi dari penjelasan tersebut, ya, maka kita bisa lihat ya, akibat adanya persimpangan harga tadi, ya, maka sekarang kurva Short Run Aggregate Supply sudah tidak lagi horizontal, tapi miring ke atas, ya, merespon harga. Ya, nah sekarang kita asumsikan misalnya keseimbangan semula di titik A, ya, pada tingkat full employment, pada tingkat harga aktual sama dengan P0. Di sini tingkat harga aktual adalah sama dengan tingkat harga yang diharapkan. Ketika kemudian harga naik menjadi P1, ya, misalnya akibat adanya kenaikan permintaan, ya, agregat demand meningkat, ya. Karena sekarang harga aktual itu lebih besar dari harga yang diekspektasikan, ya, harga yang diharapkan, maka akibatnya sekarang output menjadi naik. Kenaikan output dari tingkat alaminya akan menggeser kurva Short Run Aggregate Supply. Ya, sehingga sekarang harga yang diharapkan sama dengan harga yang sebenarnya ke titik A aksen ini. Nah, sekarang pada titik ini harga yang diekspektasikan sama dengan harga aktual. Jadi harga ini sekarang sama dengan harga yang semula, harga yang di P0. Harga P1 ya, itu sekarang adalah harga yang diperkirakan, ya. Jadi ketika harga naik menjadi di tingkat P1, ya, maka
uh, untuk mempertahankan harga pada tingkat harga P1 ya, maka output dinaikkan. Ya. Jadi kalau di sini kita lihat akibat respon kenaikan harga mengakibatkan adanya kenaikan output. Ya, nah di sini produsen mengimbangi kenaikan permintaan ya dengan cara menaikkan harga karena kenaikan supply tidak bisa mengimbangi kenaikan permintaan sehingga harganya menjadi naik. Ketika harga naik, maka produsen menaikkan produksinya. Nah, dalam jangka panjang, kenaikan harga akan mendorong kemudian kurva satuan agregat supply bergeser ke kiri. Ya. Nah, karena misalnya di sini saya contohkan tadi ya, kalau akibat kenaikan harga, maka produsen mendorong kenaikan produktivitas ya. Bisa dengan menambah tenaga kerja atau di sini menambah jumlah jam kerja karyawannya ya, mereka lembur ya. Mereka bekerja tidak dalam kondisi alaminya untuk memenuhi kenaikan permintaan tadi. Nah, misalnya akibat kenaikan harga dan kenaikan pendapatan ini, kemudian karyawannya minta kenaikan upah misalnya, ya, maka sekarang biaya menjadi lebih tinggi, ya. Ketika biaya lebih tinggi, maka harga jualnya menjadi lebih tinggi di P2. Nah, karena harga yang tinggi, ya, maka sekarang permintaan akan turun kembali ke seperti semula dan kemudian produsen hanya akan memproduksi pada kondisi yang alami, pada kondisi output yang rata-ratanya. Nah, di mana pada titik ini, ya, harga yang diekspektasikan itu sama dengan harga yang sebenarnya. Jadi, harga ini akan naik terus sepanjang harga aktual ya itu lebih besar dari harga yang diekspektasikan. Sampai dengan pada titik di sini, maka perekonomian akan kembali berproduksi pada tingkat semula. Ya, jadi sehingga dalam jangka panjang harga ini ya tidak lagi berpengaruh terhadap tingkat alami. Namun dalam jangka pendek perekonomian akan merespon kenaikan harga tadi dengan merespon kenaikan output. Nah, itu yang terkait dengan bagaimana kita menjelaskan bahwa dalam jangka pendek terdapat respon dari sisi penawaran. Nah, sekarang kita akan coba menggambarkan bagaimana hubungannya, bagaimana kurva Phillips dan kurva penawaran agregat. Kurva Phillips tadi menjelaskan hubungan antara inflasi dan pengangguran. Dan kemudian Phillips juga menjelaskan bagaimana terbentuknya inflasi. Ya. Inflasi itu terdiri atas 3 hal. Ya. Yang pertama adalah inflasi yang diharapkan. Kemudian adalah adanya penyimpangan dari tingkat pengangguran yang disebut dengan pengangguran siklis. Pengangguran siklis itu adalah kalau perekonomian naik gitu ya, maka pengangguran turun. Maka kalau perekonomian mengalami resesi penurunan, maka pengangguran naik ya. Jadi naik turunnya tingkat pengangguran akibat naik turunnya aktivitas perekonomian. Itu adalah pengangguran siklis. Kemudian yang ketiga adalah adanya guncangan penawaran. Jadi
pergeseran kurva agregat supply ya, sepanjang kurva agregat demand itu menunjukkan perubahan harga yang berpengaruh terhadap perubahan pendapatan. Ketika kurva agregat supply itu bergeser ke kiri ya, maka harga akan mengalami inflasi atau kenaikan dan output atau akan turun. Sebaliknya juga ketika harga turun atau terjadi disinflasi maka pendapatan akan naik. Ini yang bisa dirangkum dalam kurva Phillips. Ya. Kemudian beta di sini itu adalah ukuran seberapa banyak tingkat pengangguran merespon sehingga berpengaruh terhadap inflasi. Nah, persamaan kurva Phillips dengan persamaan penawaran agregat jangka pendek ya, bahwa menunjukkan hubungan antara variabel real dan variabel nominal yang menyebabkan adanya dikotomi klasik. Pemisahan teoritis dari variabel real dan nominal itu tidak berlaku dalam jangka pendek. Ya, artinya kalau di dalam teori klasik ya, dikotomi klasik itu terjadi yaitu ketika harga output itu hanya dipengaruhi oleh faktor produksi dan tenaga kerja. Output tidak dipengaruhi oleh harga. Sehingga dalam jangka panjang, pengangguran juga tidak dipengaruhi oleh tingkat harga. Ya. Namun dalam jangka pendek, hal ini tidak berlaku. Ya, karena output itu dipengaruhi oleh harga. Demikian juga harga ini, inflasi ini juga berpengaruh terhadap pengangguran. Sehingga dalam jangka pendek, dikotomi klasik ini tidak digunakan, ya. Tidak berlaku. Sehingga kalau kita menganalisis jangka pendek, kita menggunakan kurva penawaran agregat, ya. Sedangkan kalau kita menggunakan kurva Phillips, itu ketika kita menghubungkan antara pengangguran dan inflasi. Ya, jadi kurva penawaran agregat itu menggambarkan hubungan antara inflasi dengan output, sedangkan kurva Phillips menggambarkan hubungan antara inflasi dengan pengangguran. Ya, kedua-duanya bisa digunakan dalam jangka pendek, ya, untuk jangka pendek. Nah, untuk membuat kurva Phillips ini digunakan untuk analisis membuat kebijakan, ya. Asumsi sederhana adalah orang akan membentuk ekspektasi inflasi berdasarkan inflasi yang diamati terus-menerus. Inilah yang disebut dengan ekspektasi adaptif. Jadi, kita memperkirakan harga naik karena selama ini harga itu naik. Maka, kita mengadaptasi kenaikan harga setiap tahun itu dengan memperkirakan bahwa harga akan naik. Ya. Jadi inflasi yang kita harapkan itu adalah sama dengan tahun lalu. Kalau tahun lalu inflasi naik 5%, ya, dan selama ini juga naik 5%, maka ke depan juga harga akan naik 5%. Jadi dari persamaan ini kita lihat bahwa inflasi itu tergantung dari inflasi masa lalu. Pengangguran siklisnya ini dan guncangan penawaran. Ya. Kemudian kalau yang ada yang disebut dengan non-accelerating inflation rate of unemployment, ya, atau NAIRU. Artinya adalah inflasi itu memiliki inersia, ya. Jadi meskipun tidak ada perubahan pengangguran dan guncangan ini, maka inflasi itu akan selalu meningkat, ya. Artinya setiap tahun akan terjadi kenaikan harga. Ketika kita melihat bahwa mengekspektasikan harga akan naik terus, karena dari masa sebelumnya harga akan naik, maka inflasi akan terus terjadi. Sehingga kalau kita gambarkan dalam kurva
kurva short run agregat supply-nya itu akan terus-menerus naik ke atas, ya, terus naik ke atas. Jadi ini yang disebut dengan inflasi itu mempunyai inersia, ya, artinya dia akan terus-menerus naik, ya, setiap tahun akan terjadi inflasi. Ya, jadi dua indikator kinerja perekonomian yang terus-menerus diamati itu adalah inflasi dan pengangguran. Ya. Kedua ukuran kinerja ini dapat saling berkaitan. Ya, jadi kalau kita melihat tingkat pengangguran itu bergantung pada pasar tenaga kerja, seperti peraturan upah minimum, ya, serikat pekerja, upah efisiensi, dan kemudian bagaimana proses memperoleh pekerjaan. Sedangkan tingkat inflasi itu tergantung pada jumlah uang beredar yang dikendalikan oleh bank sentral, ya. Nah, sehingga kalau kita lihat dalam jangka panjang, ya, dua hal ini, inflasi dan pengangguran, dalam jangka panjang bukan hal yang berkaitan, karena mereka masing-masing ditentukan oleh faktor eksogen sendiri-sendiri. Nah, sekarang kita lihat dua penyebab naik dan turunnya inflasi. Ya, dari persamaan ini adalah inflasi yang mengalami inersia. Ya, yang kedua kita bahas dari sisi tingkat pengangguran. Ya, simpangan dari tingkat pengangguran. Yang menyebabkan naik turunnya inflasi antara lain disebabkan oleh tingkat pengangguran siklis. Ya. Kalau penganggurannya rendah, ini akan menarik tingkat inflasi ke atas. Ini yang disebut dengan inflasi tarikan permintaan. Ya. Kalau pengangguran rendah, ya, berarti produktivitas meningkat. Ketika produktivitas meningkat, maka pendapatan naik. Akibat pendapatan naik, maka akan mendorong kenaikan permintaan. Sehingga akibat kenaikan permintaan inilah yang mengakibatkan kenaikan harga. Inilah yang disebut dengan demand pull inflation, ya, inflasi tarikan permintaan. Sedangkan kalau penganggurannya yang tinggi, ya, akibatnya produktivitasnya rendah. Ya, kalau produktivitasnya rendah, maka permintaan akan turun, maka harga akan turun. Ya, jadi kita lihat di sini, kemudian ada parameter betanya itu mengukur tingkat responsif dari pengangguran ini terhadap kenaikan harga. Jadi kita lihat di sini tingkat pengangguran menggunakan tanda negatif. Ya, artinya kalau tingkat penganggurannya naik, maka inflasinya akan turun. Ya. Kalau tingkat penganggurannya turun di bawah naturalnya, maka inflasinya akan naik. Gitu ya. Kemudian yang ketiga adalah parameter V-nya. Ya. Parameter V-nya, ya, ini guncangan penawaran. Ya. Guncangan penawaran itu contohnya misalnya di sini tiba-tiba ada kenaikan harga, ya, karena disebabkan oleh kenaikan minyak. Ya. Nah, inilah yang disebut dengan inflasi dorongan biaya atau cost push inflation. Ya. Akibat kenaikan faktor harga, faktor produksi mengakibatkan kenaikan biaya produksi. Kenaikan biaya produksi mengakibatkan kenaikan harga produksinya. Inilah yang mengakibatkan kenaikan harga produksi. Ini yang disebut dengan inflasi dorongan biaya.
Hal ini pernah terjadi ketika terjadi kenaikan harga minyak di tahun 80-an. Sehingga tahun 70-an, ya, tahun 70-an. Kemudian ketika harga minyak turun, gitu ya, maka akibatnya adalah inflasi juga turun. Jadi ada 3 hal yang mempengaruhi terhadap inflasi, ya. Inflasi berdasarkan ekspektasi dengan melihat inflasi tahun lalu, kemudian dari pengangguran siklis, dan dari guncangan penawaran V-nya. Nah, ini adalah data di Amerika, ya, dari tahun 1900-an terkait dengan hubungan antara inflasi dengan pengangguran, ya. Tahun 69, tahun 73, tahun 74, 81, ya. Nah, dari persamaan tadi kita bisa menggambarkan hubungan trade-off antara inflasi dan pengangguran, ya. Bahwa di sini terhadap hubungan negatif, ya. Tingkat inflasi yang diekspektasikan ditambah dengan guncangan penawaran, ya, itu akan menentukan tingkat pengangguran alaminya. Ya, jadi kalau inflasi dan guncangan harga itu naik, maka pengangguran akan turun. Ya, sebaliknya juga, nah ini jadi menggambarkan hubungan negatif ini. Nah, sekarang kita akan menggambarkan bagaimana kinerja dari kurva Phillips ini. Ya, mengapa inflasi dikatakan memiliki inersia? Ya, jadi di sini misalnya kita mulai dari tingkat inflasi sama dengan 0, misalnya, ya, di sini. Dan kesempatan full employment, ya. Jika ada kenaikan pertumbuhan jumlah uang beredar, ya, misalnya Bank Sentral menambah jumlah uang beredar mengakibatkan kurva LM dan agregat demand bergeser naik, ya, akan mengakibatkan kenaikan harga yang tidak diharapkan. Maka sekarang terjadi kesalahan persepsi, ya, inflasi. Ya. Ketika terjadi kenaikan harga dalam jangka pendek, maka produsen merespon dengan menaikkan produksi. Ya. Akibatnya adalah pengangguran turun. Ya. Jadi sini perekonomian bergerak ke titik yang ke kiri di sini, ke titik B. Ketika terjadi kenaikan harga, direspon dengan kenaikan produksi, mengakibatkan turunnya pengangguran. Ya, selama terjadi kesalahan persepsi ini, produsen akan terus menaikkan produksinya. Dan kemudian ketika menyadari bahwa kenaikan harga ini adalah sesuai dengan ekspektasinya, maka produsen ini kemudian akan memproduksi pada tingkat alaminya. Dia akan mengurangi produksinya dan kembali berproduksi pada tingkat naturalnya, namun menjual pada harga yang lebih tinggi. Karena di sini inflasi yang diekspektasikan itu sudah sama dengan inflasi yang terjadi. Kemudian yang berikutnya juga sama, ya, di tahun berikutnya misalnya, ketika kemudian Bank Sentral menaikkan lagi jumlah uang beredarnya, maka ekspektasinya bahwa harga akan naik, ya, berdasarkan bahwa tahun lalu misalnya ada kenaikan harga 5%, maka dia juga akan menaikkan dalam jangka pendek, menaikkan produksinya. Nah, kemudian setelah ekspektasinya itu sama dengan aktual, ya, harga aktual, maka produsen akan kembali ke kondisi semula.
Nah, inilah yang menggambarkan bahwa inflasi itu mengalami inersia, ya. Kurva short run Philip curve-nya itu akan naik terus ke atas, ya. Atau kurva short run agregat supply-nya juga akan naik ke atas secara terus menerus. Jadi inflasi yang diharapkan adalah inflasi yang diamati sesuai dengan tahun-tahun sebelumnya. Nah, ini adalah data di Indonesia, ya, bagaimana inflasi Indonesia, dan kita pernah mengalami kenaikan harga sampai dengan 75% di tahun 98. Nah, kemudian selama ini kita mengasumsikan atau melihat, ya, dalam kenyataannya memang asumsi inflasi itu akan selalu naik setiap tahun, ya. Nah, apakah mungkin inflasi itu tidak terjadi, ya? Artinya harga itu akan tetap sama dari tahun ke tahun, gitu, ya. Ini yang disebut dengan ekspektasi rasional, ya. Bahwa setiap orang menggunakan secara optimal semua informasi yang tersedia tentang kebijakan pemerintah dan membuat ramalan di masa depan. Perubahan kebijakan moneter atau fiskal akan mengubah ekspektasi dan evaluasi tiap perubahan kebijakan, sehingga kemudian akan berpengaruh terhadap ekspektasinya, ya. Jika orang membentuk ekspektasinya secara rasional, ya, maka inflasi akan memiliki inersia yang lebih kecil daripada kelihatannya. Ya, artinya adalah jika membuat kebijakan sungguh-sungguh mengurangi inflasi, orang rasional akan memahami komitmen dan menurunkan ekspektasi mereka akan inflasi, sehingga inflasi dapat turun tanpa terjadi peningkatan pengangguran dan turunnya output. Jadi ini akan menjelaskan bagaimana inflasi itu tanpa mengakibatkan resesi, ya. Karena orang itu selalu berekspektasi harga selalu naik, inilah yang mendorong inflasi. Maka untuk menurunkan inflasi perlu ada guncangan penawaran yang menguntungkan, seperti turunnya harga BBM misalnya, ya. Sehingga setidaknya dengan kebijakan ini maka tingkat inflasi adalah sama dengan tahun lalu. Ekspektasi inflasi yang tinggi itu tidak terjadi kalau ekspektasi inflasi itu akan turun, ya, maka diharapkan tidak ada kenaikan pengangguran dan penurunan output, ya. Agar si pembuat kebijakan itu bisa dipercaya, maka rencana menurunkan inflasi harus diumumkan, ya. Jadi pemerintah bisa membuat kebijakan mengumumkan bahwa misalnya tahun depan tidak ada kenaikan harga, ya. Kemudian sehingga kemudian perusahaan ketika akan menetapkan harga, ya, dan dia yakin bahwa pemerintah itu akan benar-benar menjaga harga itu tidak akan naik, ya, maka ini akan bisa berpengaruh terhadap keputusan perusahaan untuk tidak menaikkan harga, ya. Kalau dengan demikian, maka trade-off jangka pendek inflasi dan dengan pengangguran, ya, sehingga inflasi akan turun tanpa terjadinya pengangguran yang lebih tinggi, ya. Hukum Okun itu menyatakan, ya, bahwa kalau ada kenaikan pengangguran 1%, itu akan menurunkan GDP sebesar 2%. Jadi artinya ada pengorbanan, ya. Kalau pemerintah itu ingin menurunkan pengangguran, maka dia harus menaikkan pendapatan,
atau sebaliknya, ya. Kenaikan pengangguran itu akan menurunkan GDP, ya. Jadi kenaikan pengangguran 1% akan menurunkan GDP sebesar 2%. Ini adalah yang disebut dengan risiko pengorbanan, ya, yaitu membandingkan antara penurunan GDP dan turunnya inflasi. Ya. Jadi kalau pemerintah ingin mengurangi pengangguran, maka harus membiarkan inflasi, sehingga pendapatan bisa naik. Tapi kalau pemerintah ingin menurunkan inflasi, ya, ingin ingin menurunkan pengangguran, harus menaikkan inflasi. Nah, ini trade-off-nya. Nah, kemudian yang terakhir adalah di dalam hipotesis kita tadi bahwa dalam jangka panjang, ya, semua akan kembali ke kondisi semula. Artinya adalah perubahan pengangguran misalnya, ya, dalam jangka pendek itu nanti kemudian dalam jangka panjang perekonomian akan kembali kepada kondisi keseimbangan, equilibrium, gitu ya. Namun ada hipotesis lain menyatakan bahwa akibat pengangguran dalam jangka pendek itu bisa mengakibatkan pengangguran yang permanen dalam jangka panjang. Ini yang disebut dengan histeresis, ya. Bahwa dalam jangka panjang perekonomian itu tidak bisa kembali ke tingkat yang semula, ya. Ini yang bertentangan dengan model klasik, ya. Karena kalau model klasik menyatakan kesempatan kerja dan pengangguran akan kembali ke kondisi alaminya. Hal ini terjadi jika misalnya kalau terjadi resesi yang bisa menyebabkan pengangguran terlalu lama tidak memperoleh pekerjaan, ya, maka orang ini akan kehilangan kemampuannya untuk bekerja, kehilangan hasratnya untuk bekerja, ya. Maka di sini mengakibatkan orang yang menjadi pengangguran dalam jangka pendek itu bisa menjadi orang yang menganggur dalam jangka yang panjang. Dia tidak bisa kembali ke kondisi alamiahnya, ya. Kemudian para pengangguran ini juga kalau terlalu lama dia keluar dari pekerjaan, dia akan keluar dari serikat pekerja. Dia akan kehilangan pengaruh, ya, sehingga kemudian keputusan serikat pekerja yang tidak berpihak kepada para pengangguran, ini akan mengakibatkan pengangguran dalam jangka panjang itu tidak akan bisa kembali ke kondisi alaminya. Ini kondisi ini yang disebut dengan histeresis. Jadi resesi yang panjang itu bisa mengakibatkan orang yang berhenti bekerja itu sifatnya tidak temporal tapi menjadi permanen, menjadi terus-menerus. Oke, itu adalah konsep di bab 13 kita. Nah, di sini mungkin akan saya rangkum sedikit, ya, dari beberapa pertemuan kita, ya, bahwa perekonomian pembahasan di buku ini, ya, dibagi antara klasik dan Keynes, ya, di mana klasik itu dibahas ada perekonomian tertutup dan terbuka. Di sini nanti kalau perekonomian tertutup artinya kita lihat bagaimana harga diekspektasikan sama dengan harga aktualnya, ya, kemudian permintaan uang, dan kemudian tidak ada transaksi konsumsi luar negeri, tingkat bunga di dalam negeri, kalau perekonomian tertutup. Kalau perekonomian terbuka, nanti ada perekonomian terbuka kecil dan terbuka besar, ya. Kalau terbuka kecil di sini bahwa konsumsi luar negeri itu dipengaruhi oleh tingkat bunga dunia, di mana kita asumsikan di sini nilainya itu adalah elastis, ya, mudah menyesuaikan
permintaan dan penawaran. Kalau yang terbuka besar itu seperti Amerika, ya. Ini Anda bisa baca di bagian tambahan bahwa perekonomian di Amerika itu mengalami apa namanya tingkat perubahan tingkat bunga di Amerika itu berpengaruh terhadap tingkat bunga dunia karena dia perekonomiannya besar. Nah, kemudian kalau kita menggunakan teori Keynes ya untuk dalam jangka pendek itu adalah Keynes dibagi dua, perekonomian tertutup dan terbuka, di mana di sini untuk perekonomian tertutup menggunakan model ISLM dan agregat demand, agregat supply. Sedangkan untuk perekonomian terbuka dibagi dua juga antara terbuka kecil dan terbuka besar, di mana di sini kita lihat kita menggunakan model ISLM ditambah dengan Mundell Fleming untuk memasukkan neraca perdagangan. Ya. Sedangkan untuk perekonomian yang terbuka besar, ya, ini kita menggunakan apa namanya tambahan yang ada di materi buku itu. Nah, jadi ini adalah secara umum ya gambaran yang sudah kita pelajari sampai pertemuan kita saat ini. Ya, oke. Demikian. Ada pertanyaan dari Anda? Kalau tidak ada pertanyaan, saya akan membagikan tugas ya. Ini saya ada tugas kelas di mana ada dua soal. Soal satu itu terkait dengan pertemuan minggu lalu, dan satu lagi soal adalah dari pertemuan kita yang hari ini.